Shalom. Coba sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus menguatkan kita. Ya. Amin. Luar biasa ya hari ini. Semangat semua. Amin. Anak saya yang kedua itu suka sekali dengan aktivitas basket. Kebetulan anak saya ini dipilih karena bisa bermain. Bukan pandai bermain, tapi bisa bermain basket dengan ya lumayan lah gitu. Tapi karena 2 tahun ini tidak latihan, maka skillnya ini menurun jauh. Jadinya yang bisa stamina 1 kali pertandingan ini nggak bisa. Dari yang bisa lay up memasukkan bola, jadi tidak bisa sekarang. Saya cuma ingatkan bahwa skill kita, apa yang ada dalam diri kita, itu bisa melemah kalau kita tidak melatihnya. Fisik kita pun seperti itu. Kalau Bapak Ibu sering duduk, bekerjanya banyak di kantor, banyak di belakang meja, hati-hati, tubuh kita ini bisa melemah. Lama-lama Bapak Ibu untuk jalan jauh saja nggak kuat. Nah Bapak Ibu, bukan jasmani saja yang bisa melemah, tapi ternyata iman kita ini juga bisa melemah. Bahkan iman kita ini bisa mati. Kalau kita tidak hati-hati dalam menjaga iman, iman kita ini bisa mati. Siang hari ini kita belajar tentang hati-hati imanmu mati. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Yesus ini membandingkan bahwa kalau tubuh tanpa roh itu dia mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pertanyaannya, iman dan perbuatan apa itu? Ya, apa iman itu? Iman itu dalam bahasa aslinya pistis, yaitu keyakinan. Nah, itu dalam tanda kurung itu yang penting. Keyakinan yang menjadi karakter seseorang. Itu iman. Bahwa Tuhan Yesus itu ada dan adalah pencipta, penguasa segala sesuatu, penyedia dan pemberi keselamatan kekal. Iman, keyakinan yang membentuk karakter. Jadi Bapak Ibu kalau mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menjadi karakter Anda sehari-hari, itu nggak sesuai dengan yang di Alkitab. Iman itu sampai menjadi karakter, dan karakter ini dapat dilihat dari perbuatan nyata, dari perilaku kita sehari-hari. Kemudian perbuatan apa itu? Perbuatan itu apapun yang dilakukan seseorang dengan tekun, ya, seperti bisnis. Bapak Ibu yang bekerja itu pasti tekun kan? Ada di sini yang bisnisnya mau cuman seminggu 2 kali, terus tokonya ditutup 4 hari, terus bisnis lagi 2 hari. Saya yakin tidak ada. Karena dengan ketekunan Anda mengerjakan bisnis itu, customer Anda akan tahu bahwa Anda ini tokonya available, tokonya terbuka, tokonya jualan. Jadi kalau dikatakan tadi kembali ke Yakobus 2 ayat yang ke-26, kalau mau artinya ini kita sambungkan di kalimat itu menjadi seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah keyakinan, ya, karakter seseorang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, pencipta, penguasa segala, dan pemberi keselamatan kekal, tanpa tindakan yang dilakukan dengan tekun, itu adalah mati. Anda percaya Yesus mampu menolong dalam pekerjaan kita, tapi hanya pada waktu Anda mengalami kesusahan pekerjaan. Itu artinya nggak tekun, iman yang nggak tumbuh, bisa mati. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat kembali tadi ke pengertian iman itu karakter. Nah, karakter ini menjadi dasar dari apapun yang kita lakukan di bumi ini. Contoh, kalau Bapak Ibu mau punya teman baik, yang Bapak Ibu lihat apanya? Bajunya, sepatunya, sisiran rambutnya? Enggak. Apa? Karakternya. Karena karakter itu hanya bisa dilihat dari permukaan, dari perbuatan. Nah ini loh artinya iman. Dasar, jadi karakter kita tuh jadi dasar kita berharap kepada segala sesuatu. Tuhan tuh mau kalau kita itu imannya hanya bukan percaya tok, hanya pada waktu sesak terus Anda mengaku Yesus, oh aku percaya Yesus, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Bukan seperti itu, tapi ada karakternya kita. Ternyata iman dan perbuatan itu
berkaitan. Yakobus 2 ayat 14, coba ditampilkan ayatnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bahkan Yakobus memberikan contoh dari tokoh perjanjian lama. Dia mengatakan bahwa bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya? Bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur, itu pelacur, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, di ayat yang ke-25 ya. Kalau Abraham itu pernah mengalami sendiri dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham secara pribadi untuk keluar dari negerinya menuju ke negeri yang ditujukan. Kalau Rahab ini perempuan sundal, profesi yang nggak layak, tetapi karena dia mendengar berita bahwa bangsa Israel ini luar biasa, bisa mengalahkan segala musuh yang di depannya, dia ini jadi gentar. Maka itu pada waktu ada pengintai masuk, dia selamatkan. Dikatakan kalau di Yosua ya 2 ayat yang ke-12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga, dan berikanlah kepada suatu tanda yang dapat dipercaya. Luar biasa ya, Rahab bukan orang percaya, dia belum mengaku Yesus, tapi dia ketika mendengar, dia akhirnya melakukan dulu. Jangan sampai kita kebalik ya Bapak Ibu, kita mengaku Yesus, tapi perbuatan kita, iman kita ini tidak menjadi karakter. Ternyata iman dan perbuatan berkaitan. Kalau perbuatan kita benar, iman kita bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita perbuatannya salah, iman kita itu bisa mati. Kita masuk penyebab kematian iman. Yang pertama, kita baca di Yakobus 2 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepada, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana, duduklah di lantai ini dekat tumpuan kaki. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah ini ya Bapak Ibu, perbuatan menghakimi berdasarkan kekayaan ini bisa membuat iman kita mati. Karena apa? Lihat, yang kita agungkan siapa? Kekayaan. Oh, kalau ada orang kaya datang senang, salaman aja bisa erat. Oh, salaman erat, benar-benar erat. Tapi kalau ada orang yang tidak kaya datang, oh jangankan salamannya erat Bapak Ibu, salamannya hanya ujung jari nih loh. Sudah. Bagaimana bisa dikatakan kalau Anda beriman tetapi Anda memandangnya apa? Kekayaan. Kalau orang kaya yang datang sampai nunduk-nunduk, menghormati, kursinya disediakan paling depan, mungkin dibersihin dulu, sudah dibersihin masih dibersihin lagi. Tapi coba kalau orang yang nggak mampu datang, bisakah kita ramah seperti itu? Yang kedua, menghakimi berdasarkan kemampuan. Yakobus 3 ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Yakobus 3 ayat yang pertama, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi Bapak Ibu, ini sering terjadi ya dalam kehidupan kita. Kita terkadang bisa lalai, kita terkadang bisa keceplosan. Ketika kita menghakimi orang lain, artinya kita lebih benar dari orang itu. Jadi hati-hati, jebakan merasa mampu ini berbahaya. Karena apa? Akan menimbulkan hati yang congkak, tinggi hati. Ketika kita menghakimi orang lain berdasarkan kekayaan, ketika kita menghakimi orang lain berdasarkan kemampuan, kita ini sudah jatuh dalam tinggi hati. Mulai dipercaya sebagai pelayan Tuhan, mulai bisa bermain musik,
wow sudah mulai belagunya keluar. Belagu itu apa sih? Belagu itu mulai kita mulai bisa menyanyi, kemudian mulai ngeritik orang yang lain. Gak enak itu WL. Anda ini sudah mulai menggurui, mulai menghakimi. Belum tentu kita bisa melakukan jauh lebih baik dari orang itu. Hati-hati, iman itu adalah sebuah karakter, bukan hanya sebagai wacana bahwa Yesus penyelamat, Yesus penebus, Yesus pemberi jalan keluar, tapi harus sebagai karakter. Yesus pernah nggak menghakimi orang? Kalau Yesus menghakimi orang, itu wanita Samaria mati. Sama Yesus sudah dikutuk duluan. Tapi lihat Yesus, mau enggak ngutuk? Enggak. Malah Yesus yang mengampuni dia. Mendua hati. Ini adalah perbuatan yang bisa mematikan iman kita. Kalau kita sudah mulai menghakimi orang berdasarkan kekayaan, mulai menghakimi orang berdasarkan kemampuan, akhirnya kita ini apa? Bisa mendua hati. Yang menjadi Tuhan kita bukan Yesus, tapi apa? Kemampuan. Aku pintar kok. Aku pintar begini, aku pintar begitu. Yesusnya taruh mana? Taruh belakang. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau kita lihat ada kalimat mendekatlah kepada Allah, berarti kita sedang menjauh. Karena apa? Karena kita ini sudah terlena dengan kemampuan kita, sudah terlena dengan kekayaannya orang lain. Kita mulai menghormati orang yang lebih kaya, kita mulai memakai kepandaian kita untuk menghakimi orang lain, akhirnya kita jauh. Harusnya kita dekat sama Allah, akhirnya kita jauh. Matius 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ketika ibadah, ini kan jelas ya, melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Berarti ketika kita ibadah, kita ini berlaku seperti seakan-akan kita ini karakternya memang benar. Tapi ketika kita tidak ibadah, kembali tadi ya, ketika kita di marketplace, nggak ada teman-teman gereja mulai nipu, mulai mengata-ngatai, wow kalau marah galak banget. Nah ini nggak sesuai, karakternya nggak sesuai sama yang diinginkan Kristus. Jadi ini beruntun ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mulai merasa ya menghakimi berdasarkan kekayaan, berdasarkan kemampuan, kemudian kita akan diseret jauh lagi untuk kita mulai mendua hati. Anda merasa mampu, Tuhan Yesus nanti ya, ini masih pikiranku ya. Kalau ini diteruskan, maka kita akan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Yakobus mengatakan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah sekarang poin yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana agar iman kita tetap kuat? Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau kita sudah percaya Yesus, sudah menerima iman, jadikan karakter supaya kuat. Bagaimana? Ya mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu bisa dari ibadah, bisa dari membaca Alkitab. Nah firman Tuhan ini yang menjadi dasarnya kita membentuk karakter kita. Harus jadi pendengar firman Tuhan, pembaca firman Tuhan. Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya lebih banyak mendengar
daripada kita menghakimi. Tindakan kedua agar kita mempunyai iman yang kuat, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Lihat ya putarannya. Nanti ini kembali lagi, kalau kita nggak melakukan, maka iman kita tidak bisa menjadi karakter. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang dipikirkan orang berulang-ulang, kemudian menjadi sebuah perbuatan ini kalau dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah karakter. Nah ini dasar Alkitabnya di sini. Kalau iman kita ini kita dapat dari membaca firman Tuhan, dari Alkitab, dari ibadah, kemudian iman ini tidak kita lakukan terus-menerus hanya sebagai wacana, jadi ilmu pengetahuan, maka iman ini tidak bisa menjadi karakter. Kalau tidak menjadi karakter, iman kita bisa mati. Apakah selama ini kita pelayanan ini benar-benar karakter yang ditanamkan Tuhan, atau hanya yang kita mau mendapat penghargaan dari manusia? Hati-hati, imanmu mati. Jangan sampai perbuatan kita ini mematikan iman kita. Kalau kita menghakimi orang, memandang orang lebih karena kekayaannya, karena kemampuannya, kemudian kita, aku mampu di depan, aku mampu jadi WL yang baik karena aku punya kemampuan suara. Hati-hati, imanmu bisa mati. Kalau sudah seperti itu, hati-hati, jangan sampai kita mendua hati. Nanti kita akan sia-sia, perjuangan kita akan sia-sia. Tetap utamakan Tuhan dalam perencanaan kita, dalam pelayanan kita. Jadilah apa? Pendengar dan pelaku firman Tuhan. Uji hati kita, biar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita ini sungguh sih mengasihi Tuhan? Jangan kita menilai orang lain berdasarkan dari kemampuannya, tapi nilailah diri sendiri, koreksi diri sendiri.